Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami terlalu yakin Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya. Hati
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sembah musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua tak tertandingi Engkau Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, kami ada karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi seluruh hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada waktu segala sesuatu kenyataan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang kita rancangkan, sesuai dengan apa yang jadi pemikiran kita, maka hidup kita akan jadi oke-oke saja. Tetapi pada waktu segala sesuatu yang ada di hadapan kita, pada waktu kenyataan bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan kita, pada waktu kenyataan bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, pada waktu jalan yang ada di depan kita mentok dan tidak ada jalan keluar, tampaknya bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa tetap oke-oke saja atau kita mulai KO? Pandemi sudah berjalan sekian lama. Apakah kita tetap oke atau kita mulai KO? Mari kita melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang mengalami masa-masa yang tidak enak di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat, lanjut, kalau kita melihat di situ ada Daud. Kita tahu bagaimana Daud 10 tahun menjadi buronan. Gak enak. Dia tidak pernah meminta untuk menjadi raja. Tetapi kemudian kita tahu Samuel mengurapi dia dan mengatakan dia akan menjadi raja. Tetapi apa kenyataannya? Memang awalnya kelihatannya semua tertata dengan rapi. Dari yang mulai luar kerajaan, mulai mendekat sampai masuk di dalam kerajaan, sampai mulai dipercayakan oleh Saul, sampai mulai menjadi orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan dan peperangan. Tinggal satu langkah lagi dia pasti akan jadi raja. Tetapi kenyataannya bertolak belakang. Yang tinggal satu langkah lagi kemudian mundur 1.000.000 langkah. Bahkan dia menjadi buronan dan 10 tahun hanya hidup berpindah dari satu gua ke gua lain, ke gua lain dan ke gua lain.
Pada waktu kenyataan yang kita menghadapi janji Tuhan yang tampaknya tinggal selangkah lagi kita udah mengatakan yes, haleluya. Kemudian 1 juta mundur. Apakah kita tetap oke atau kita mulai KO? Mari kita lihat kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang firman Tuhan sendiri atau Tuhan sendiri mengatakan dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang seperti ini pikir kita hidupnya di jalan tol, mulus, selalu diberkati, selalu berhasil, dipimpin Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Bahkan bukan cuma aset yang bergerak tidak bergerak, tetapi sampai anak-anaknya 10 orang habis. Waktu ini terjadi, berapa di antara kita karena pandemi ini kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatu, bahkan mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Pada waktu ini terjadi, apakah kita tetap oke atau kita mulai KO? Yusuf dijanjikan bahwa dia akan jadi orang yang besar, tapi kenyataannya justru bertolak belakang. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia nggak disukain oleh orang saudara-saudaranya. Bahkan dia kemudian menjadi budak. Tidak selesai sampai di situ, dia difitnah. Karena difitnah, dia harus masuk penjara 17 tahun. Yusuf menjadi budak dan narapidana. Bagaimana dengan janji Tuhan? Bicara 17 hari oke. Bicara 17 minggu oke. Bicara 17 bulan mikir. Bicara 17 tahun, apakah masih ada di antara kita yang tetap oke? Mari kita lihat Paulus. Paulus disuruh oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk melaksanakan proyek misi. Tapi pada waktu dia diminta oleh Tuhan untuk melaksanakan proyek penginjilan Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya penyakit yang gak bisa sembuh. Orang lain ditumpangi tangan sembuh, tapi dia sendiri tidak sembuh-sembuh. Apakah dia tidak berdoa? Berdoa, tapi toh tidak sembuh. Apakah dia hidupnya gak benar? Sangat benar. Pada waktu kita punya penyakit yang tidak pernah selesai-selesai, bagaimana dengan firman yang mengatakan oleh kuasa bilurnya kita sembuh, tapi kita gak sembuh? Apakah kita masih tetap setia berdoa? Apakah kita masih tetap yakin akan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita? Atau kita mulai bimbang? Atau kita mulai kecewa? Atau kita mulai putus asa? Yohanes Pembaptis, dia orang yang diurapi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, orang yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Dia orang yang dipersiapkan, bahkan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kurang hebat apa coba? Tapi apa yang terjadi? Ibarat seumur hidupnya dia terus berdoa menanti penggenapan janji Tuhan. Begitu digenapi, cuma tidak lebih dari 3 tahun dia melayani. Kemudian dia mati, dan matinya bukan mati sakit. Matinya bukan mati tua yang umum. Matinya cuma mati gara-gara apa? Digorok sininya dan kepalanya ditaruh di atas nampan. Seakan-akan hidupnya itu tidak berharga. Di mana kemuliaan Tuhan? Di mana janji Tuhan? Pada waktu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Lanjut, waktu apa persoalan demi persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Masihkah kita setia kepada Allah yang tidak memberikan apa yang kita inginkan? Masihkah kita setia kepada Allah
yang tidak pernah kita bisa mengerti jalan-jalannya? Masihkah kita mau setia kepada Allah yang tidak segera datang menolong kita? Masihkah kita menjadi orang-orang yang betul-betul masih oke di dalam Tuhan? Atau kita sudah mulai tumbang? Kita sudah mulai kecewa, kita sudah mulai bimbang, kita sudah mulai putus asa, iman kita mulai goyah. Pada waktu semua itu terjadi, perhatikan, awal kejatuhan itu selalu karena ketidakpuasan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita mulai gak puas, kita mulai kecewa, kita mulai mempertanyakan, Tuhan, mengapa begini? Tuhan, mana kasih-Mu? Mana kuasa-Mu? Pada waktu ucapan syukur sudah tidak ada lagi, maka itu pasti akan digantikan dengan apa? Sungut-sungut, kekecewaan. Dan pada akhirnya apa yang keluar dari mulut kita, waktu hati sudah gak bisa mengucap syukur, pada waktu ucapan syukur diganti channelnya dengan sungut-sungut, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, bukan perkataan mazmur. Perhatikan, hati-hati awal kejatuhan. Ingat bangsa Israel, Tuhan menghukum mereka karena apa? Mereka terus-menerus bersungut-sungut. Apakah mereka bersungut-sungut gak ada alasannya? Sangat ada alasan. Karena mereka mengalami persoalan demi persoalan, sementara mereka ada di padang pasir. Kita juga mungkin bisa mengatakan, Tuhan, ini bukannya gak ada alasan. Ini sangat beralasan. Dan alasannya sangat reasonable. Alasannya sangat logis. Apakah aku gak boleh bersungut-sungut? Apakah aku gak boleh kecewa? Apakah aku gak boleh bimbang? Mari kita belajar. Sebetulnya apa sih kata Alkitab tentang masalah atau penderitaan itu? Yang pertama, masalah atau penderitaan itu bukanlah hal yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi Alkitab sudah mengatakan pada waktu kita masuk di dalam lembah kekelaman, waktu kita masuk di dalam penderitaan, waktu kita masuk bahkan di dalam penganiayaan, firman Tuhan mengatakan itu biasa. Makanya pada waktu kita mengalami persoalan demi persoalan, jangan lebay. Waktu kita mengalami persoalan demi persoalan, jangan hiperbola. Waktu kita mengalami persoalan demi persoalan, jangan merasa bahwa kitalah satu-satunya yang menanggung beban yang sangat berat. Sampai kita berpikir bahwa apa? Tuhan itu tidak turun tangan. No, Tuhan turun tangan. Tuhan katakan itu biasa. Karena apa? Karena pada waktu kita alami itu Tuhan turun tangan. Ujian itu biasa. Anak-anak sekolah kita, anak-anak kita juga mereka mengalami ujian. Biasa. Dan ujian yang diberikan oleh guru. Kalau anak SD gak mungkin dikasih soal SMP atau SMA. Anak TK gak mungkin dikasih ujiannya anak SD. Gak mungkin. Guru aja tahu apa yang harus dia lakukan kepada anak didiknya. Terlebih Bapa kita di surga. Pada waktu kita mengalami semuanya itu biasa. Karena apa? Kita sudah dibekali dan tangan Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang tidak lebay dengan persoalan apapun. Apa sih yang kita alami sekarang?
Karena pandemi ini seberapa sih besarnya, sekalipun kita katakan besar, di mata Tuhan itu biasa. Biasa. Coba kita sama-sama katakan, semua itu biasa. 2, 3, semua itu biasa. Jangan lebay. Yang kedua, bahwa penderitaan firman Tuhan mengatakan itu adalah karunia. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita sering berpikir yang namanya kasih karunia itu adalah sesuatu yang enak. Keselamatan, berkat, bisa menjadi percaya kepada Tuhan, itu adalah karunia. Tapi firman Tuhan katakan melainkan juga untuk menderita. Spesifik, menderita untuk Dia, bukan menderita bukan untuk hal yang lain. Ada orang mau sangat kaya, akhirnya dia mesti korupsi, dan gara-gara korupsi dia masuk penjara. Bukan itu, bukan menderita untuk X, bukan menderita untuk sesuatu yang lain, tetapi menderita untuk Kristus. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia apa sih? Kok bisa itu dikatakan karunia? Yuk kita lihat lanjut lagi. Itu disebut karunia pada waktu kita mengalami penderitaan itu, karena itu adalah ujian iman kita. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami itu sebetulnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kita sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Jadi mari kita lihat, di dalam penderitaan memang kita ada dua pilihan. Kita mau tetap oke atau kita mau KO. Di dalam penderitaan kita selalu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kita mau menganggap ini sebagai apa? Sebagai apa? Batu sandungan atau sebagai batu loncatan di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu selalu ada dua pilihan. Kita mau maju terus bersama dengan Tuhan, atau kita mau mundur dan melepaskan Tuhan. Waktu kita maju terus, kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Pada waktu kita maju terus, kita akan dibawa kepada satu pribadi yang utuh. Waktu kita maju terus, pada akhirnya kita akan melihat bahwa diri kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Allah. Kita akan menjadi orang yang lebih tekun berdoa. Kalau doa dikasih jebret, langsung makasih ya Tuhan, dadah, sudah. Mau ini jebret, oke, puji Tuhan, haleluya. Kita akan menjadi anak-anak yang gampang, anak-anak yang gak tahan uji. Lihat anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang kalau sudah mati nih, Google mati, WiFi mati, kuota gak ada, udah gak bisa bergerak, gak bisa ngapa-ngapain. Karena segala sesuatu itu yang dihadapi adalah kotak ajaib itu, ya. Beda dengan anak dulu. Apa-apa tuh enggak cemepak, enggak tersedia di depan. Mesti cari. Mesti pikir gimana nih. Nyari segala sesuatu gimana nih.
Tapi anak sekarang kan sembarang kali itu semua sudah tersedia. Sehingga apa? Tidak menjadi anak-anak yang apa ya? Yang kuat, yang struggle of life-nya tuh hebat. Enggak. Menjadi anak-anak yang mudah sekali untuk give up. Saya heran orang-orang kalau kerja itu ya. Kalau dipikir-pikir loh, sekarang banyak sekali PHK. Tapi cari karyawan susah. Banyak nih sekarang orang yang minta, Bu Esther tolong Bu Esther, kalau Bu Esther pergi ke gereja mana ada orang yang mau cari kerja, saya lagi mau cari karyawan. Saya bilang, kan banyak PHK di mana-mana. Kan banyak orang yang udah kagak kerja di mana-mana. Ih susah, karena apa? Sekarang maunya enak, jauh dikit udah kagak mau. Berat dikit udah kagak mau. Apa dikit udah gak mau. Maunya enak, gampang. Sekarang pembantu rumah tangga juga luar biasa. Pertanyaannya sudah sangat terstruktur dan tersistematis. Ada mesin cuci? Punya anak berapa? Hari liburnya kapan? Ada wifi? Ada CCTV? Ada apa? Itu daftar tuh seperti sudah. Kalau seandainya kita menjawab sesuatu yang tidak maunya dia, sorry, lebih baik nganggur di rumah ketimbang dapat uang tapi dengan keberatan-keberatan yang sebetulnya itu bukan keberatan. Namanya orang kerja, di mana-mana ya mestilah ada tantangan. Tapi itulah firman Tuhan mengatakan itu semua adalah ujian buat kita supaya kita pada akhirnya sempurna dan utuh. Dan yang berikut, apa kata firman Tuhan mengenai penderitaan atau persoalan yang kita hadapi? Itu adalah sarana penyataan mujizat Allah. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita lihat di sini bahwa pada waktu kita mengalami persoalan, itu adalah satu kesempatan, adalah satu sarana di mana Allah bisa menyatakan kuat kuasanya di dalam kehidupan kita. Allah punya kesempatan buat mujizat. Allah punya kesempatan menyatakan kedahsyatannya, keajaibannya. Waktu kita sakit, Allah punya kesempatan untuk menyatakan Dia adalah Allah yang Yehova Rafa. Waktu kita kekurangan, Allah punya kesempatan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang Yehova Jireh di dalam kehidupan kita. Dan lewat itu pada akhirnya kita bisa promo kepada orang di sekitar kita. Pada waktu hati kita terlukai karena mungkin kita difitnah, karena mungkin kita dikucilkan, karena mungkin kita entahlah dengan perlakuan apa, ada luka di sini. Mungkin kita disepelekan, tetapi luka itu diizinkan oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya apa? Kita menjadi sarana buat Tuhan. Tuhan akan memakai setiap luka demi luka yang pernah kita alami untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Satu kali saya akan khotbah mengenai hal ini. Bagaimana luka di dalam diri kita pada akhirnya bisa memulihkan luka yang orang lain alami. Tuhan selalu mau pakai kita. Tuhan mau pakai penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan supaya apa? Kemuliaan mujizat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan dunia melihat siapa Allah yang kita sembah. Amin. Kalau sudah begini, kita sekarang tahu bagaimana seharusnya respon kita pada waktu kita mengalami persoalan demi persoalan. Mari kita belajar juga dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab.
Apa respon mereka terhadap persoalan? Kita belajar juga. Paulus, ya, 2 Korintus 12. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban Tuhan. Cukup. It's enough. Kasih karunia Tuhan cukup. Karena dalam kelemahanlah kuasaku. Pada waktu kita lemah, waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, itu adalah cara, itu adalah peluang, itu adalah waktunya Tuhan untuk menyatakan kuat kuasanya. Sebab itu, ini responnya Paulus. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lihat, responnya luar biasa. Pada waktu Tuhan tidak mengabulkan doanya untuk dia disembuhkan, apakah Paulus kemudian mengatakan, gimana sih? Niat apa enggak nyuruh? Kalau niat nyuruh, sembuhin dong. Kan aku perlu sehat. Aku nih perlu fisik yang kuat. Apalagi zaman waktu itu tidak ada pesawat. Kemana-mana mesti jalan. Kemana-mana kalau lewat ini naik kapal. Kapalnya juga belum kapal mesin, kapal boat. Jauh. Berapa banyak kali Paulus harus melewati karam kapal. Berapa banyak kali Paulus mengalami penganiayaan. Berapa banyak kali Paulus diracun. Berapa banyak kali Paulus didera, disiksa, masuk penjara. Apakah Tuhan gak bertanggung jawab? Paulus bisa marah. Umumnya orang akan marah. Udah nyuruh gak tanggung jawab. Gara-gara Tuhan aku di penjara. Gara-gara melayani Tuhan aku karam kapal. Gara-gara aku melaksanakan proyek misi ini, aku mesti disiksa. Gara-gara Tuhan, gara-gara Tuhan, gara-gara Tuhan. Gara-gara jadi anak Tuhan aku begini. Apakah Paulus begitu? Apakah Paulus jadi sumpah serapah? No. Yang luar biasa, Paulus memang di dalam ketidakmahatauannya, di dalam kemanusiaannya dia berdoa, Tuhan sembuhin aku. Sekali enggak. Berkali-kali dia minta karena memang agak mengganggu. Ada beberapa penafsiran mengatakan Paulus itu menderita kayak sakit tulang sampai badannya itu rada bengkok. Sehingga kalau jalan tuh rada susah gitu. Bungkuk juga. Ini mengganggu memang. Tetapi Tuhan bilang, no, kasih karuniaku cukup. Justru dalam keadaan yang seperti itu, kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Tuhan punya maksud. Tuhan mau menyatakan kuat kuasanya. Kalau Paulus segala sesuatunya sudah enak. Dia sudah mengatakan, bye Tuhan. See you, sampai berjumpa di surga. Di dunia aku udah gak butuh lagi karena segala sesuatu sudah oke. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, dia terus berpegang kepada Tuhan. Pada waktu badannya mulai sakit, dia katakan, Tuhan kuatkan aku. Jalan masih 100 kilo lagi nih Tuhan. Oh Tuhan, ini ku sakit. Tuhan, ini sebentar aku mesti khotbah. Oh Tuhan, ini ku begini. Tuhan tolong sebentar lagi aku mesti lakukan ini. Aku lakukan ini. Sehingga dia pada akhirnya apa? Hidupnya terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan pada waktu dia pada akhirnya bisa berkhotbah,
Di situ dia melihat luar biasa. Kuat kuasa Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kehidupannya. Dalam keadaan sakit, dia masih bisa nempuh perjalanan 100 km. Oh, puji Tuhan, haleluya. Kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupannya. Itu sebabnya pada akhirnya dia mengatakan, aku terlebih senang, terlebih suka, terlebih rela di dalam penderitaan. Karena Kristus. Karena lewat itu pada akhirnya dia kaya dengan kesaksian. Kaya dengan pengalaman. Kaya dengan hal-hal yang dia bisa lihat siapa Allah yang dia sembah. Responnya di dalam penderitaan tetap oke. Tetap oke. Mari kita lihat ya. Bahkan kalau kita tahu Paulus ada ayat yang sangat terkenal bahwa apa? Aku telah mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Itu Paulus. Dia gak give up. Dia gak mengatakan sorry Tuhan. Ini sudah mentok nih Tuhan. Ini sudah mentok karena aku sudah lakukan sebisaku. Ternyata Tuhan gak sembuhin juga. Tuhan gak jawab doaku. So kalau aku gak nerusin perjalanan pelayanan misi ini, ojo salahno aku. Jangan salahin aku. Maaf ya, aku apa Paulus? No, tidak seperti itu. Dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayub. Ya, kalau kita lihat. Ayat pertama, Ayub 1 ayat 20 mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Ayub, pada waktu dia mengalami semua itu, dia tidak mengucapkan sumpah serapah. Dia tidak mengatakan di mana janji Tuhan, mana pemeliharaan Tuhan. Tuhan janji aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Immanuel, mana? Aku akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, mana? No. Ayub tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia sujud menyembah, memuji, mengatakan Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub gak pernah berpikiran negatif mengenai Tuhannya. Ayub berpikiran benar, ya. Dia sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ya memang itu haknya Allah, bukan hakku. Kalau 10 tahun, 20 tahun, 1 bulan, aku dititipi, puji Tuhan, haleluya. Masih iso ngerasa no sak sasi. Je iso ngerasa no sak tahun, 10 tahun, 50 tahun. Tapi kalau sekarang Tuhan mau ngambil, ya sudah, tak kembalikan. Pikirannya waras, bener pikirannya. Makanya pada waktu istrinya bilang, kutuk itu Tuhanmu, Ayub bilang, awakmu sing gendeng. Mosok sama Tuhan kita cuma mau enaknya doang. Kita cuma mau kalau diberkati, haleluya, puji Tuhan. Terus waktu Tuhan seakan-akan mengambil apa yang sudah dititipkan atau sedikit diambil, kita mulai muring-muring, kita mulai marah-marah. Yo gak fair, yo gak adil nek gitu. Itu yang Ayub mengatakan. Pada waktu responnya Ayub bener. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya kita tahu segala sesuatu itu gak ada yang langgeng. Kita mengalami penderitaan juga gak akan langgeng. Kita mengalami terus ada di atas juga tidak akan langgeng. Satu kali kita juga akan berputar seperti ini. Ya, jadi jangan takut. Waktu kita ada di bawah, ingat gak langgeng. One day kita pasti akan ada di atas lagi. Dan pada akhirnya apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan kembalikan apa yang menjadi dipercayakan kepada Ayub 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi ini as a matter of apa? Respon.
Ini cuma bicara soal gimana sih respon kita. Mau apa sih? Kalau kita muring-muring ya Tuhan bilang ya sudah. Bagaimana janji Tuhan mau digenapi kalau kita seperti itu. Tapi kalau kita tetap benerai. Positif ay. Waras aja pikirannya. Sesuai dengan firman. Janji Tuhan pasti kok. Ya dan amin dalam hidup kita. Ini cuma ujian. Sehingga pada waktu begitu, pada waktu ada orang yang mengalami hal yang sama. Oh kita bisa datang, oh bener. Tahun sakmono aku pernah alami itu. Tapi lihaten, nek sekarang aku bisa begini. Ini apa? Tuhan. Wis, nek aku bisa, kamu juga bisa. Karena Tuhan kita sama, amin. Yuk, mari kita memiliki respon yang benar. Yusuf, Kejadian 50 mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat Yusuf. Yusuf gak pernah berpikir negatif mengenai Tuhannya. Kalaupun dia 17 tahun mengalami penderitaan. Dia cuma mengatakan at the end. Finally, pada akhirnya ternyata apa? Rancangan Tuhan itu luar biasa. Nih aku gak dibawa ke Mesir bisa si Yusuf itu menjadi orang kedua di Mesir. Bisa Yusuf itu menjadi orang pertama di pemerintahan. Gak akan bisa. Tapi ini wis memang jalan Tuhan. Jejak-jejak kaki yang Tuhan sudah tetapkan untuk si Yusuf lalui. Memang ada gak enak, emang lewat lembah kekelaman. Tapi percaya, at the end, ujungnya itu ada padang yang berumput hijau. Ada air yang tenang yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yuk jalani prosesnya. Kalau sekarang kita ngalamin yang gak enak, yuk jalani prosesnya. Ya, ingat maksud Tuhan dengan semuanya itu. Ingat segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Jalani prosesnya, yuk kita mau bersyukur, kita mau responi dengan benar, kita mau terus berpikir positif kepada Tuhan. Dan kita tahu ujungnya adalah sesuatu yang indah. Dan kita tahu ujungnya adalah kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan ujungnya kita tahu bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Yang ujungnya pada akhirnya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi apa? Kesaksian bagi banyak orang melalui kehidupan penderitaan yang kita mengalami. Dan ujungnya pada akhirnya itu akan menjadi kebanggaan buat kita. Mazmur mengatakan, apa sih yang bikin orang itu pada akhirnya bangga? Penderitaan yang dialami. Sekian tahun yang lalu dia bisa cerita. Zaman sakmono mama gini. Zaman waktu itu papa gini. Zaman waktu itu aku sampai begini. Dan sekarang kita bisa berbangga. Finally. Aku bisa berdiri tegak. Karena apa? Karena bagaimana Tuhan pada akhirnya menyatakan kuat kuasanya. Saat kita terus bersyukur. Saat kita terus jadi orang yang hidup benar. Saat kita terus berpikir positif di dalam kehidupan ini. Amin. Ada seorang yang tiba-tiba di dalam rapat besar. Dia datang ke depan. Kemudian dia menyampaikan sesuatu dan dia mengatakan, saya adalah anak haram. Semua kaget. Buset, ini pertemuan gede, kenapa dibuka anak haram? Padahal orang kalau anak haram tuh ditutup-tutupin gitu. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang ngeh kalau aku nih anak haram. Tapi justru dia announce, justru dia mengumumkan, saya adalah anak haram. Ibu saya buta, ibu saya gak bisa ngomong, miskin. Dan satu kali ibu saya diperkosa oleh seseorang yang gak bertanggung jawab. Dan lahirlah saya. Saya lahir tanpa saya tahu siapa bapak saya. Saya lahir dalam kemiskinan. Saya benci sekali ngelihat anak-anak lain
Di mana mereka pada waktu berjalan mereka digandeng oleh orang tua mereka. Sementara aku gak bisa. Aku yang mesti gandeng mama. Karena mama gak bisa lihat. Benci ngelihat orang-orang lain. Karena orang-orang bisa bersekolah. Aku gak bisa bersekolah karena gak punya uang. Benci lihat orang-orang lain bisa makan di restoran atau makan enak. Aku buat makan aja susah. Even itu makanan yang sederhana sekalipun. Benci ngelihat banyak orang di sekelilingnya. Marah kepada Tuhan. Tapi pada waktu dia lakukan itu, hidupnya tidak bertambah baik. Hidupnya justru bertambah terpuruk. Udah kenyataannya jelek, di dalam hatinya juga jelek. Wes, sempurna sudah kejelekannya. Tapi kemudian pada akhirnya dia mulai sadar, ngapain ya gue begini ya? Ternyata aku begini nih nggak memberikan efek positif. Hidupku toh yang gak berubah, bahkan tambah jelek. Oke, kalau begitu banting setir. Aku sekarang gak mau marah-marah. Aku gak mau cuma merasa takdir ini kejam. Gak mau. Aku gak mau meratapi nasib. No. Aku mau maju. Aku percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan pasti punya maksud yang luar biasa. Dia mulai meresponi dengan benar. Respon dengan benar, respon dengan benar, respon dengan benar. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia pada akhirnya mulai bisa bekerja, mulai bisa bersekolah. Dan akhirnya menjadi orang yang berhasil. Siapa dia? Waktu dia sedang bicara ini, dia saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika. Dia adalah A.C. Taylor Martin. Siapa dia? Orang yang seperti itu. Jadi yang terpenting dalam hidup ini adalah apa? Dalam hidup yang terpenting bukan apa yang terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada kita itu is matter bicara of 10%, cuma 10%. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponinya. Hidup kita ditentukan bagaimana kita meresponi kehidupan ini. Itu menentukan 90% dari kehidupan kita. Kita mau berhasil atau kita mau terpuruk? It's depend on our response. Itu tergantung dari respons kita mau seperti apa. Mau benar apa nggak benar? Mau marah sama Tuhan atau justru dukung Tuhan? Oke Tuhan. Mau oke atau mau KO? Tergantung, itu pilihan kita. Pilihan kita. Tapi respon yang benar 90% akan menentukan keberhasilan kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita akan nyanyikan ini dengan iman. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ulangi lagi dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus
Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah pengakuan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap mengatakan Tuhan baik, teramat baik, selalu baik. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau menyempurnakan kami, Tuhan mau mengangkat kami. Itu sebabnya Tuhan di dalam segala hal kami mau mengatakan Tuhan baik. Kami akan tetap menyembah, sujud menyembah Engkau. Dan kami tetap akan menaikkan ucapan syukur kami. Engkau baik, teramat baik. Kasih setiamu tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Tanganmu selalu terulur bagi kami. Tuhan, bawa kami menjadi orang-orang yang memiliki respon yang seperti ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, bawa kami dalam kebenaran kepada kebenaran. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan yang benar. Dan hidup kami tetap mempermuliakan Tuhan. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi penopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.